Senpai sekarang state makuri kara. Sebelum kita mulai pembahasan mengenai outlook perekonomian di Indonesia, mari sama-sama kita simak video tentang skenario terburuk ekonomi Republik Indonesia akibat wabah corona yang akan disampaikan oleh Menteri Keuangan Indonesia, yaitu Ibu Sri Mulyani. BI, OJK, LPS, dan kami memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan turun ke 2,3, bahkan dalam skenario yang lebih buruk bisa mencapai negatif 0,4. Sehingga kondisi ini akan menyebabkan penurunan kepada kegiatan ekonomi, maka berpotensi menekan lembaga keuangan. Karena kemudian kredit-kredit tidak bisa dibayarkan atau bahkan diberikan relaksasi untuk tidak membayar, dan perusahaan-perusahaan mengalami kesulitan dari sisi revenue atau pendapatan, dan tentu saja kemudian mempengaruhi kemampuan mereka untuk membayar utang-utangnya. Sehingga transmisi masalah kemanusiaan kesehatan menjadi masalah sosial, menjadi masalah ekonomi, dan kemudian kepada masalah ancaman stabilitas keuangan menjadi sangat nyata. Outlook dari pertumbuhan ekonomi kita yang menurun di 2,3, bahkan kalau berat bisa negatif, adalah karena konsumsi rumah tangga akan menurun, investasi juga akan menurun. Konsumsi rumah tangga diperkirakan turun antara 3,2 hingga 1,6%. Konsumsi pemerintah dalam hal ini kita coba pertahankan, makanya defisitnya itu akan meningkat. Investasi akan merosot dari pertumbuhan yang kita tadinya perkirakan ada di 6%, merosot ke 1% atau bahkan negatif 4%. Ekspor yang tahun lalu sudah negatif growth selama hampir 1 tahun juga mengalami pertumbuhan yang lebih dalam lagi, dan import kita juga mengalami tetap negatif growth, sehingga pertumbuhan ekonomi kita diperkirakan pada 2,3 atau sampai minus 0,4. Berbagai pihak yang terkena atau bagian-bagian ekonomi yang terkena dampak ini adalah dari sektor rumah tangga yang kita perkirakan mengalami penurunan cukup besar dari sisi konsumsi karena mereka tidak lagi melakukan aktivitas di luar rumah, sehingga konsumsi akan menurun cukup tajam. Sektor UMKM adalah yang juga terpukul, yang selama ini biasanya menjadi safety net, sekarang mengalami pukulan yang sangat besar karena adanya restriksi kegiatan ekonomi dan sosial yang mempengaruhi kemampuan UMKM yang biasanya secara resilient bisa menghadapi kondisi. Di tahun 97-98 justru UMKM itu masih resilient. Sekarang ini di dalam COVID ini UMKM terpukul paling depan karena ketiadaan kegiatan-kegiatan di luar rumah oleh semua masyarakat. Dan kemudian sektor korporasi yang kita perkirakan akan mengalami tekanan, tadinya dari supply chain, kemudian masuk kepada sales, perdagangan, dan tentu dari sisi aktivitas masyarakat sehingga revenue baik di domestik maupun ekspornya. Dan kemudian kita lihat rantainya, pengaruhnya adalah kepada sektor keuangan, yaitu peningkatan dari NPL atau langkah-langkah untuk membuat korporasi atau pinjaman tetap bisa mengalir, diperlukan langkah-langkah extraordinary dari Bank Indonesia, OJK, agar kredit tidak kemudian ditutup yang menyebabkan ekonomi makin macet. Tahun 2019, perekonomian Indonesia tumbuh melambat, hanya 5,02%. Tantangan tahun ini tak lebih mudah karena imbas virus corona di beberapa negara membuat roda ekonomi di dunia berputar lebih pelan lagi. 2019 menjadi tahun menantang bagi Indonesia. Gejolak asing disertai dinamika pesta demokrasi menahan laju ekonomi. Badan Pusat Statistik mencatat, perekonomian Indonesia 2019 hanya mampu tumbuh 5,02%, pertumbuhan paling rendah dalam 4 tahun terakhir. Tantangan ke depan tak lebih mudah saat imbas merebaknya virus corona di beberapa negara yang bakal terasa pada kuartal pertama. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah terus memantau
perkembangan virus corona. Pemerintah tidak melarang impor-ekspor makanan, ya, seperti buah-buahan tidak dilarang. Seperti tadi barang-barang modal nggak dilarang. Tapi kan orang belum bisa berpindah. Lah kalau orang belum bisa berpindah, kan siapa yang ngerjain gitu? Ya, sekarang kita amatin setiap 2 hari. Bagaimana? Apakah sudah sampai pada peaknya corona ini? Kalau udah mulai nurun, kita saya kira mungkin sudah bisa mempertimbangkan untuk buka lagi untuk para diplomat maupun pegawai-pegawai yang khusus untuk industri-industri yang sedang dibangun di sini. Imbas virus corona menahan geliat ekonomi dunia. Tentunya ini membuat Indonesia kesulitan memacu ekspor dan memanfaatkan impor. Tahun lalu saja, baik ekspor maupun impor, barang dan jasa masing-masing terkontraksi 0,87% dan 7,69%. Sektor pariwisata pun tidak luput dari pengaruh virus corona. Oleh karena itu, pemerintah diingatkan untuk bergerak cepat menyerap lebih banyak investasi. Tahun ini kita bisa aja dampaknya itu kehilangan momentum di first quarter gara-gara coronavirus gitu. Tapi ada faktor positifnya juga adalah bahwa kalau inisiatif pemerintah melalui Omnibus Law-nya benar-benar jalan dan nanti dilanjutkan dengan aturan-aturan detail di bawahnya, saya rasa ini akan mendorong confidence level dari investors. Kali lagi Indonesia beranjak dari kisaran pertumbuhan ekonomi 5% tahun ini. Pemerintah kembali menargetkan pertumbuhan ekonomi di angka 5,3%. Lantas, bagaimanakah respon investor terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia? Jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani ada di Bursa Efek Indonesia. Okta, bagaimana reaksi pasar saham setelah seminggu kemarin terkapar? Apalagi Bank Dunia juga memangkas proyeksi ekonomi 2020 karena corona. Ya, Mas Sister dan juga saudara, terkait dengan bagaimana respon pasar setelah kemarin diumumkan pertumbuhan ekonomi nasional dan juga Bank Dunia ini memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global. Saat ini memang di IHSG dibuka di zona hijau begitu ya, berada di level 6.006 begitu. Ini menunjukkan bahwa menjadi suatu yang positif setelah kemarin IHSG pun selama seharian juga berada di zona hijau atau menguat 0,94% di level 5.978. Namun kemarin meskipun seharian berada di zona hijau memang belum menyentuh sampai di level 6.000, berbeda dengan hari ini dibuka di level 6.000. Nah, ini tentunya bisa kita lihat bahwa pasar ini masih menunjukkan tren yang positif begitu ya, masih tidak terlalu ambil pusing terkait dengan bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kalau kemarin menurut data pada kuartal 4 2019 justru pertumbuhannya ini di bawah 5% atau tepatnya 4,97%. Dan juga Bank Dunia memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi global ini turun dari sebelumnya 2,5% menjadi 2,4%. Mengapa demikian? Ini dilakukan karena adanya wabah virus corona. Jadi memang Bank Dunia ini khawatir bahwa epidemi di Tiongkok ini bisa membahayakan rantai pasokan global. Terlebih beberapa negara-negara di luar Tiongkok juga melakukan langkah-langkah antisipatif begitu ya, seperti membatasi atau bahkan menutup pintu-pintu perdagangan dengan Tiongkok, lalu juga maskapai ini juga menangguhkan penerbangan dari dan ke Tiongkok. Tentunya ini bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi global. Nah, terkait dengan hal ini berikut pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Kalau ke manufaktur kaitannya dengan supply chain bahan baku, tetapi yang di Wuhan itu kan pusatnya otomotif. Tapi otomotif Indonesia kan basisnya yang bukan dari China, jadi itu dampaknya relatif kecil. Yang terkena kemungkinan itu yang di pharmaceutical industry, karena sebagian komponen ada di sana dan sekarang mereka memperpanjang libur massal. Nah, libur massal ini kemungkinan sampai pertengahan bulan Februari. Ya,
setelah tadi memang dibuka di zona hijau, lalu bagaimana dengan prediksi atau proyeksi terkait dengan IHSG pada hari ini? Ada beberapa proyeksi atau prediksi begitu ya. Jadi yang pertama dari Henry Kogani, yakni dari Sukor Sekuritas, yang memprediksi IHSG pada hari ini akan berada di level 5.940 sampai 6.000. Lalu Dennis Christopher dari Arta Sekuritas, ini memprediksi IHSG akan berada di level 5.942 sampai 5.997. Lalu Dimas Pratama dari Provindo Sekuritas yang memprediksi bahwa IHSG akan berada di level 5.939 sampai 6.166. Kembali ke Anda, my sister, di studio. Ya, tampaknya investor sudah mulai memanfaatkan keadaan, mulai suka hobi koleksi saham setelah kemarin minggu lalu saham terperosok. Terima kasih Putri atas laporan Anda. Mengingat lemahnya kinerja, perdagangan, dan investasi di masa COVID-19 ini, kemungkinan adanya tekanan pada defisit neraca berjalan yang mengharuskan pemerintah untuk mengikuti dan melakukan beberapa upaya. Pemerintah Indonesia harus mendorong terjadinya struktur ekonomi yang lebih seimbang, upaya gigih dalam mendukung beberapa industri di dalam negeri, khususnya industri impor, untuk protokolnya dan industri dasar, akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi masa depan yang berkualitas. Bersama dengan itu, upaya pemerintah untuk menyederhanakan peraturan investasi akan menciptakan iklim investasi yang lebih menarik, sehingga investasi dapat tumbuh positif di masa mendatang.